Selamat sore Tribuners dan semuanya. Sampai jumpa lagi di program selamat bertemu lagi. Di program Selamat Sore Medan di hari ini, hari Jumat tanggal 31 penghujung. Iya, 31 Maret 2023. Iya. Ya, seperti biasa ini sudah hari ke berapa ini ya Kak Lebaran kita? Ke-9. Ke-9 hari ini, ke-9 Ramadan. Jadi suasana masih cuaca masih cukup panas, cukup menjadi tantangan bagi para muslim yang menjalankan ibadah puasa. Iya. Sangat terik ya. Tapi ya sepertinya suasana Ramadan masih sangat mewarnai ya di mana-mana ya, takjil di mana-mana. Betul. Masih ramai. Kemudian yang pasti ini terus kalau di minggu-minggu kedua menjelang minggu ketiga nih yang paling ramai diperbincangan apa kira-kira? THR ya. Betul sekali. THR, kemudian juga bonus. Bonus ya, betul itu beda-beda perusahaan. Karena biasa perusahaan lain mungkin bonus itu biasa di akhir tahun atau awal tahun. Iya. Berdasarkan peraturan dari pemerintah itu ke 2 minggu ya. Tapi kalau ASN ini kan gaji ke-13 pun belum cair ya, masih THR gitu. Jadi memang sekarang ini sudah mulai hangat lah pembicaraan tentang THR. Sebagian mungkin ada juga ya instansi yang sudah mencairkan THR-nya, iya. Tapi paling lambat intinya 2 minggu lah. Hari ke-7 paling lambat ya. H-7. Iya. Oke. Baik, bersama saya Eti Wahyuni dan saya Truli Okto. Yuk, kita seperti biasa kita hari ini akan menghadirkan 3 berita unggulan kita di hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap terus saksikan kita berdua di sini. Siap. Baik, Truli dulu. Kita mulai yang pertama ya. Ini dari persoalan jukir alias juru parkir liar yang beroperasi ataupun yang beraksi di kawasan Ramadan Fair itu sudah ditangkap polisi pada hari Kamis tadi malam ya. Nah, menurut Kasat Reskrim Polrestabes Medan, Kompol Tengku Fatir Mustafa, penangkapan terhadap jukir ini karena telah meresahkan masyarakat. Nah, penindakan itu disebut oleh Tengku Fatir itu dilakukan sesuai dengan atensi Kapolrestabes untuk menindak aksi premanisme dan pungli yang mengganggu masyarakat. Nah, ia menyampaikan setelah banyaknya mendapat laporan dari masyarakat, polisi mendatangi kawasan Ramadan Fair dan melakukan penangkapan terhadap para bandit jalanan tersebut. Total yang diamankan itu berjumlah 19 orang yang langsung dibawa ke Polrestabes Medan. Dikatakan Fatir, usai diamankan, para jukir ini rencana akan dilakukan pengecekan urin untuk mengetahui apakah ada yang terlibat narkoba. Dikatakannya nantinya para jukir ini akan dilakukan pembinaan agar tidak meresahkan masyarakat yang berkunjung ke Ramadan Fair. Nah, selain itu, kata Fatir, pihaknya menindak segala bentuk kejahatan yang terjadi di wilayah hukum Polrestabes. Nah, khususnya di Ramadan Fair, kalau ada yang pungli, pasti kita tangkap, katanya. Nah, seperti apa video penangkapan jukir-jukir yang meresahkan ini? Iya, kita saksikan videonya berikut ini. Ya, itulah tadi para jukir yang sudah diamankan oleh pihak kepolisian dan saat ini sudah kita terhubung dengan Alfiansah, reporter yang ada di lapangan yang melakukan peliputan untuk melihat perkembangan terkini. Halo Alfiansah. Ya, suaranya nggak kedengaran Alfiansah. Apakah handphonenya lagi rusak atau headsetnya lagi rusak atau sedang berada di daerah tak bersinyal atau bagaimana ya? Sepertinya kejadian minggu lalu. Iya, kejadian kayak minggu lalu ya. Seperti kembali ke minggu lalu. Ini mungkin apakah peralatannya yang bermasalah ya? Halo Bang. Oh, dari sana. Oke, sip. Ya, gimana Fian? Sudah bisa kami monitor suaranya? Halo Fian. Ya.
Gimana sekarang perkembangan dari para jukir yang sudah ditangkap, diamankan pihak kepolisian ini? Ya, baik Kak Eti, Bang Trudi dan juga Tribuners. Ya, memang kemarin malam Polrestabes Medan itu menangkap 19 orang juru parkir di kawasan Ramadan Fair, di mana memang banyak masyarakat yang mengeluhkan di sana banyaknya terjadi aksi pungli ataupun juru parkir liar, sehingga polisi pun akhirnya mendatangi lokasi dan menangkap itu ada 19 orang yang diamankan di Polrestabes Medan. Nah, memang tadi malam itu selain Polrestabes Medan, Polsek Medan Kota juga menangkap jukir di kawasan tersebut. Untuk Medan Kota sendiri, Polsek Medan Kota sendiri itu menangkap 26 jukir, 5 diantaranya itu masih berstatus di bawah umur. Nah, untuk para jukir ini saat ini masih berada di kantor polisi dan akan dilakukan pembinaan oleh pihak kepolisian. Selain itu juga polisi akan melakukan pengecekan urin begitu kepada para jukir ini, begitu Kak Eti dan Bang Truli. Nah, berapa orang yang positif nih? Narkoba atau apa? Iya ya, narkoba ya. Kalau tes urin untuk narkoba ya. Ya, sejauh ini hasilnya masih belum dibeberkan oleh pihak kepolisian, Bang, karena tadi pagi setelah diamankan itu mereka itu langsung mengecek urin. Namun hasilnya itu belum dibeberkan oleh pihak kepolisian, Bang. Iya. Alfiansah, tadi kan meresahkan gitu ya. Kira-kira bentuk keresahan apa yang ditimbulkan oleh para jukir liar ini? Dan apa memang mereka ini benar-benar liar ya? Artinya tidak dilengkapi dengan identitas sebagai juru parkir? Ya, memang yang ditangkap ini itu tidak memiliki identitas petugas parkir Kak sama sekali. Di mana kemarin memang sempat ada pelaku UMKM di kawasan Ramadan Fair itu mengeluh juga Kak dengan adanya pengutipan parkir kepada para pedagang di sana. Di mana memang sebelumnya Wali Kota Medan Bobi Nasution itu sudah menegaskan bahwasanya di kawasan Ramadan Fair itu tidak ada pungutan apapun, baik itu dari parkir dan juga untuk UMKM di sana. Namun hal tersebut berbeda di lapangan. Faktanya banyak ditemukan sejumlah aksi jukir liar ini dengan melakukan pungutan liar. Itu memang biaya parkir di sana juga tidak wajar yang diambil oleh mereka ini. Mau satu sepeda motor itu dimintai uang sekitar 3.000 sampai 5.000 rupiah. Hal tersebut yang membuat resah masyarakat karena tidak sesuai fakta, di mana Bobi sendiri mengatakan tidak ada pungutan apapun di Ramadan Fair ini. Sementara masih terjadi, sehingga polisi pun melakukan penindakan dan menangkap puluhan para jukir liar ini, Kak. Ya, Alfiansah, kemudian tadi ya ada disinggung juga sih di awal tadi bahwa para jukir liar yang ditangkap ini, yang diamankan ini, kemudian di tes urin gitu ya. Apakah memang sekarang ini prosedurnya seperti itu ya? Setiap ada penangkapan selalu dirangkaikan dengan tes urin? Memang seperti itu prosedurnya selalu? Ya, memang sejauh ini ketika polisi menangkap para pelaku bandit jalan ini, kan itu tidak banyak sebagian yang tidak memiliki laporan, Kak, sehingga tidak bisa dilakukan penahanan. Nah, polisi kemudian itu mencari seperti hasil dari mereka ini melakukan itu, apakah ada terindikasi memakai narkoba atau tidak. Makanya polisi kemudian melakukan tes urin, Kak, sehingga bisa diketahui apakah memang modus mereka ini melakukan pungli itu untuk membeli narkoba atau tidak, Kak. Itu sebagai rangkaian dari proses penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, Kak, sebenarnya, Kak.
Iya, untuk area parkir sendiri untuk di Ramadan Fair ini bagaimana Alfiansa? Apakah memang namanya Pemko Medan sudah menyiapkan sendiri areal parkir yang dikelola secara resmi atau bagaimana? Atau memang kadang-kadang di tempat seperti itu Iya. parkirnya sembarangan begitu ya, Tru ya, tidak namanya terlokalisasi dengan baik begitu. Ya, untuk lokasi parkir sendiri memang di kawasan Ramadan Fair ini memang sudah disediakan oleh Dinas Perhubungan sendiri ya Kak, untuk para kendaraan ataupun para pengunjung yang akan berkunjung ke Medan Fair. Nah, dari situlah Bobby mengatakan bahwa saya tidak ada pungutan untuk parkir sendiri. Namun fakta yang terjadi di lapangan itu tetap dilakukan pungutan liar sehingga banyak masyarakat yang keberatan Kak dengan hal tersebut Kak. Ada berapa titik parkir di area tersebut, Alfiansa? Nah, untuk data pastinya itu kurang tahu juga kita ya Kak, karena ada sejumlah titik itu Kak, dari depan di samping Masjid Raya itu ada, di kawasan Yuki juga ada, lalu di belakang Masjid Raya juga ada, dan di taman di depan Masjid Raya itu juga dibuat untuk lumbung parkir Kak. Oke, kemudian terkait dengan pengamanan oleh pihak kepolisian ini, Alfiansa, apa kira-kira sanksi yang akan dijatuhkan kepada para jukir ini? Apakah mungkin bisa jadi ke pidana atau Iya. barangkali hanya sekedar pembinaan Pembinaan aja. seperti itu? Bagaimana ini, Alfiansa? Kemungkinannya seperti apa? Apalagi kalau nanti hasil tes urin diketahui, begitu ya? Iya. Ya, sejauh ini memang masih para jukir yang diamankan ini masih dilakukan pembinaan ya Kak, karena belum ada laporan resmi dari masyarakat untuk melakukan proses pidana Kak terhadap para jukir ini, karena polisi tidak memiliki dasar, yaitu laporan dari resmi dari masyarakat yang keberatan dengan adanya pungli. Nah, untuk penangkapannya ini memang dilakukan oleh polisi berdasarkan laporan Dumas ataupun pengaduan masyarakat yang diterima oleh pihak kepolisian itu melalui handphone, melalui media, sehingga polisi melakukan penindakan. Nah, untuk selanjutnya mereka ini masih akan dilakukan pembinaan dan nantinya akan menaikkan surat perjanjian Kak, untuk tidak mengulangi perbuatannya itu lagi Kak. Oke, terus Cukup. baik, terima kasih Alfiansah. Kita tunggu laporannya selanjutnya ya. Mudah-mudahan segera bisa dikeluarkan hasil tes urin dan mudah-mudahan baik-baik saja ya, tidak ada yang terindikasi positif. Baik, selamat sore Mbak. Ya, selamat bertugas kembali. Oke, selamat sore. Silakan Kak, Baik, lanjut kita ke Tribuners. berita kedua ini, Ya, masih kita hot juga ini ya. lanjutkan dengan berita kedua. Ini sepertinya sebagai apa ya? Lanjutan dari gunjang-ganjing soal thrifting. ya, thrifting ya. Iya. Monja kalau Pakaian kita bekas. bilang. Bahasa Indonesianya pakaian bekas. Bahasa Monja, Medannya kalau bahasa monja. Medannya monja, Mongin Sidi Plaza. Plaza. Karena dulu sebetulnya ini kan pertama sekali di Jalan Mongin Sidi Mongin ya. Sidi, ya. Ya, Tribuners, para pedagang pakaian bekas di Pasar Simalingkar Jalan Jahe, Kecamatan Medan, Tuntungan Kota Medan, menyampaikan aspirasinya kepada perwakilan PDI Perjuangan. Hari ini, para pedagang itu dikumpulkan oleh Badan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan atau BPEK, DPD Sumut PDI Perjuangan Preti Risma Delima dan Iren Erawati Sinaga di halaman parkir pasar. Terlihat seluruh pedagang antusias sekaligus meluapkan unek-uneknya terhadap adanya larangan jual beli pakaian bekas. Salah satu pedagang yang mengenakan baju terusan bercorak bunga-bunga menyampaikan aspirasinya dengan penuh semangat. Dikatakannya, ia meminta agar partai PDI Perjuangan memperjuangkan usaha mereka karena apabila usaha mereka dipaksa tutup, para pedagang tidak dapat menghidupi keluarganya. Dikatakan Raja Simbolon, ia meminta kepada partai tersebut untuk menyampaikan aspirasi para pedagang ke Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo. Tak hanya itu, pedagang lainnya, T. Simarmata yang mengaku seorang janda yang berpenghasilan dari jualan pakaian bekas untuk menyekolahkan anak-anaknya. Ya itu tadi, ini sepertinya memang polemik betul ya, masalah jual beli pakaian bekas ini sekarang makin ramai di mana-mana, bahkan
ada live Facebook ya, banyak Iya, ya kan di media TikTok sosial Shop. secara terang-terangan. Padahal memang sebetulnya kan ini dilarang sudah lama ya, Udah ilegal. dari sejak zaman Sejak dulu sekali, dulu SBY ya. kalau nggak salah ya. Oh dari masa Megawati juga ya udah. sudah ada larangan seperti itu, tapi memang agak susah untuk dihempang ya, Iya. karena menyangkut ini juga. Ya berhenti sebentar, nanti muncul lagi. Iya, Gitu. ya. Kalau ada gonjang-ganjing seperti ini berhenti, tapi nanti lagi. Baik, Tribuners, kita sudah terhubung dengan reporter kita, dengan Edward Sinaga yang ada di lapangan. Edward Sinaga ya? Iya. Kayaknya nggak Sinaga lah. Si Bagariang. Nanti kita Oh ya, nanti kita konfirmasi pastikan. lagi. Halo Edward, betulkah margamu Sinaga? Bang Truli. Iya. Namamu masih Edward? Mau klarifikasi? Namaku Edward Muntek. Kan salah kan? Oh, ternyata Edward Sinaga itu Bang Edo ya. Anju. Baik, Edward. Anju Sinaga. Bagaimana? Silakan sampaikan laporannya. Nah, untuk iya. Tribuners. Ada loh, kayaknya nggak ada videonya ya? Ada videonya ya. Oh iya. Berarti kayaknya kita saksikan dulu videonya ya. Soalnya kita udah Iya. video sama Edward. Iya, nanti kita pasangin lagi masuk ya. Oke, kita Oke, saksikan kita dulu ya. saksikan dulu Mohon videonya. maaf. Ngomong kalian, jangan apa, nanti belakang berkuah. Anakku pintar, pengen sekolah, jujur anak saya pintar. Apakah bisa diselanjutkan pemerintah? Gimana? Kenapa kayak gini? Kalau dibilang solusinya, berapa besar rupanya merasa betul. Main-main. Ya betul, ini satu ya. Salah satu saya seorang janda. Anak saya ada. Dari mana aku menyekolahkan anakku sekarang jadi betul-betul dia mau sekolah? Apakah bisa saya minta dari pemerintah? Apakah bisa saya minta atau seperti aku? Tidak laku lagi. Di Indonesia, pemerintah kami tidak memakai ini. Itu pertama. Kedua, ketika aku belanja, Bu, pastikan yang termurah dan kualitas yang terbaik. Contoh, saya pakai handuk buatan daripada Indonesia, ex Indonesia. Aku bulunya semua. Satu jatuh bulunya. Kalau bulunya jatuh tidak apa-apa, Bu. Ini kita pergunakan handuk itu untuk gelap. Ternyata tidak bisa membersihkan air yang dalam tubuh kita. Itu. Ya, itu tadi ya video yang sempat terlewatkan sebentar, tapi kita kembali terhubung dengan rekan reporter Edward Munte. Ya, kali ini nggak salah ya. Selamat sore. Ya, Edward, silakan laporannya. Iya. Sudah. Silakan apa yang ini yang bisa disampaikan gitu perkembangan terbaru. Oke, terima kasih Bang sama Kak Eti juga tadi siang di Pasar Semalingkar Jalan Jahe Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan, para pedagang pakaian bekas menyampaikan aspirasinya di dalam perkumpulan yang diselenggarakan oleh Badan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan DPD Sumut PDI Perjuangan. Terlihat semua para pedagang yang berada di lokasi sangat antusias meluapkan inisiatif terhadap adanya informasi larangan jual beli pakaian bekas. Nah, salah satu dari pedagang tersebut ialah perempuan yang tidak diketahui namanya berpakaian baju terusan bermotif bunga yang akan meminta tolong pertolongan kami. Tidak ada yang bisa kami lakukan selain ini katanya. Nah, disambung kemudian katanya jadi kalau kita tolong perjuangkan, semua rakyat akan ketika PDI tidak memperjuangkan mereka juga tidak akan memilih PDI, kata perempuan itu. Nah, selepas dari itu ketika wawancara dengan Raja Simbolon yang salah satu pedagang juga di lokasi tersebut mengatakan bahwa ketika larangan jual beli Monja itu mereka mengalami kerugian hingga 10 juta. Nah, mereka juga tidak sepakat dengan adanya putusan tersebut karena merasa putusan itu hanya sepihak tanpa ada campur tangan atau sosialisasi kepada para pedagang. Mungkin itu yang bisa disampaikan Ati dan Bang Truli. Nah,
Ya, terus gimana dengan ini dari PDIP sendiri yang hadir di situ gitu? Iya, Apa yang menyikapi. bisa disampaikan, minimal dijanjikan lah gitu. Apa yang mereka janjikan kepada pedagang? Nah, ketika ditanya apa tujuan mereka datang mensosialisasikan kepada para pedagang, mereka mengatakan ingin mengadakan RDP atau rapat dengar pendapat yang bertujuan untuk melontarkan aspirasi para pedagang ke komisi-komisi yang bersangkutan, Bang. Ya, Edward, sejauh ini ya, terutama setelah ada statement tentang larangan apakah sudah ada semacam razia-razia atau tindakan-tindakan yang memang sebagai barang terlarang begitu ya, barang pakaian monja ini? Apakah sudah ada yang seperti tindakan dari pihak keamanan? Oke Kak, semalam informasinya hari Rabu malam di Jalan Kemenyan Raya, Polres Malingkar juga ada penggerebekan terhadap pakaian bekas tersebut. Nah, itu yang membuat salah satu pedagang yang bernama Raja Simbol juga ketakutan ketika berdagang karena mereka merasa tidak nyaman dan ketakutan apabila dagangannya tersebut akan digerebek dan diikut oleh pihak juga. Ya, tapi sampai sekarang masih ada ya aktivitas berdagangan terutama di sentranya ya. Ini salah satu sentra pakaian bekas ya di Simalingkar. Masih tetap berdagang. Kalau di Simalingkar sendiri aktivitas masih langsung langsung, tapi ada beberapa kios yang terlihat tuh Kak. Ya. Kalau untuk ini pengunjung apakah ada mengalami penurunan barangkali? Kalau untuk di lokasi tadi memang pengunjung terlihat mulai menurun ya Kak, atau sunyi, dan ketika ditanya juga para pedagang mereka juga merasa pengunjung itu sunyi Kak, tidak seperti hari biasanya yang sebelumnya informasi oleh Menteri Perdagangan Kak. Iya, tapi sebetulnya ini kan larangan pakaian bekasnya sebetulnya kan peraturan lama ya, udah belasan tahun yang lalu barangkali. Iya, tapi udah sejak aktivitas 20-an lah. Ini memang tidak bisa Dihilangkan, tidak bisa iya. dihilangkan. Dan masuknya juga melalui jalur ilegal ya, pasti ya, karena ini kan bagian dari barang yang tidak resmi kan, pakaian bekas ini. Nah, apakah para pedagang itu sadar bahwa itu memang sesuatu yang sudah dilarang sejak lama begitu? Nah, ketika ditanya mereka memilih untuk tidak menjawab, apalagi ketika ditanya terkait tanggapannya soal adanya penggerebekan yang digerebek oleh Polda Sumut soal gudang bal itu, mereka lebih milih untuk diam Kak. Iya, ya agak susah juga memang ya Tru ya. Kalau Iya. kita memang jadi seperti dilema juga ya, mau dilarang tapi ini banyak orang bergantung hidup dari sini. Drifting Kemudian tadi, iya. tidak dilarang tapi juga ini sesuatu yang sudah jelas-jelas tidak diperbolehkan dan tentu ada dampak negatifnya ya. Baik, Truli ada yang mau disampaikan lagi? Cukup itu saja. Oke, Edward Munte, terima kasih laporannya. Terima kasih Kak. Langsung Truli. Ya, selamat sore, selamat bertugas kembali. Ya, gimana Tru? Ya. Soal pakaian bekas. Ya soal bicara ini memang masih ini ya. Kebutuhan ya, Iya. sebetulnya kebutuhan dari para pedagang dan sebagian konsumen juga. Tentu konsumen ini kan ada semakin banyak pilihan barang yang beredar di pasar, tentu akan semakin diuntungkan ya. Tapi emang ya namanya pakaian bekas pasti ada dampak ya. Dapat Kesehatan, ya seperti semualah itu. gitu. Tinggal gimana kita bisa inilah ya bijak ya menginikannya, menyikapinya gitu. Menyikapi ya, betul. Oke. Baik, mudah-mudahan ada solusi dari persoalan kasus apa ini tadi ya, pakaian bekas tadi. Thrifting. Ya, nah kita lanjut ke berita terakhir, yaitu dari kasus kisruh dari gagalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia usia 20 ya. Gubernur Sumatera Utara yang juga mantan ketua PSSI Edi Rahmayadi menyinggung terkait urusan politik yang menyebabkan Piala Dunia U20 batal dilakukan di Indonesia. Edi mengatakan pihak yang tidak memahami sepak bola seharusnya tidak boleh berkomentar. Dikatakan Edi, PSSI seharusnya menjadi institusi tertinggi dalam urusan persepak bolaan Indonesia. Menurut Edi, dirinya sudah memperingatkan akan hal ini 10 hari sebelum diumumkannya pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah. Dan saat itu, kata Edi, yang terpenting adalah bagaimana agar Indonesia tak mendapatkan hukuman tambahan dari FIFA. Menurut Edi, Indonesia ke depan harus memikirkan bahwa semangat itu pimpinan-pimpinan yang punya decision maker, dan jangan sampai ada tambahan hukuman dari FIFA untuk Indonesia. Nah, seperti apa videonya? Mari kita saksikan bersama-sama.
Begini kawan, 10 hari yang lalu saya sudah ngomong. Kalau saya ngomong itu lagi, sudah percuma. Nasi sudah jadi bubur. Dia sudah di-ban oleh FIFA. Statuta FIFA tak membolehkan politik. Makanya saya bilang, hantu pun kalau punya tim bola, masuk ke daftar FIFA, tak boleh ada yang menghalangi. Sekarang untuk ke depan kita harus pikirkan, kasih semangat itu tokoh pimpinan-pimpinan yang punya decision maker. Apa itu? Jangan sampai ada tambahan hukuman dari FIFA untuk PSSI. PSSI itu kalau di luar negeri namanya Presiden Federasi Football Indonesia. Dia presiden, tak ada urusan negara. Tetapi tak boleh buat sembarangan oleh pada di negaranya masing-masing. Jadi kalau tak tahu jangan ngomong. Inilah akibatnya PSSI diseperti ini kan, dan pada akhirnya yang sengsara adalah rakyat Indonesia karena PSSI adalah perekat anak bangsa. Setuju? Apalagi. Nah itu dia tanggapan dari Gubernur Sumatera Utara ya. Ini sebenarnya bukan tanggapan yang pertama dari tokoh-tokoh politik di Sumatera Utara ya. Sudah banyak yang memberikan tanggapan, tapi ada baiknya juga kita mengetahui seperti apa perkembangan selanjutnya dari hal ini. Mari kita sudah terhubung dengan Rehtin, reporter Tribun Medan. Selamat sore Rehtin. Selamat sore Bang Truli dan Kak Epi. Iya, kita nanya apa nih? Jadi seperti apa? Mungkin masyarakat Sumut lah ya, terutama di bidang yang selama ini menangani bidang persepak bolaan. Ini tentu mengakibatkan sebuah kekecewaan yang sangat besar ketika putusan FIFA membatalkan ya U20 digelar di Indonesia tuan rumah. Jadi gimana kira-kira apa Hani? Iya. Jadi memang responnya ada banyak ya Kak. Salah satunya dari Gubernur Edi Rahmayadi yang sebelumnya juga sudah memberikan komentar sebelum keputusan FIFA ini diumumkan gitu. Jadi sebelumnya memang Gubernur Edi Rahmayadi menyampaikan pada saat itu ketika dimintai komentarnya terkait bagaimana dengan timnas Israel yang akan bermain juga di Piala Dunia U20. Pada saat itu Gubernur Edi Rahmayadi mengatakan ya tidak ada masalah sebenarnya karena kalaupun hantu punya tim ya nggak masalah main juga karena olahraga nggak ada hubungannya sama politik. Pada saat itu Edi Rahmayadi sudah menyampaikan hal itu sebelum FIFA mengumumkan. Jadi pada saat sudah diumumkan seperti ini memang Gubernur Edi Rahmayadi menyebutkan bahwa seharusnya memang di dalam peraturan FIFA itu tidak diperbolehkan mencampurkan politik dengan olahraga atau sepak bola, meskipun memang secara terang-terangan FIFA menyatakan memang karena kesiapan Indonesia ya dan termasuk juga karena tragedi Kanjuruhan gitu. Tapi menurut Edi tetap ini permasalahannya karena ada urusan politik yang dimasukkan ke dalam urusan olahraga. Begitu. Tapi sepertinya ada yang ada satir si Edi Rahmayadi di situ. Ada yang tokoh yang disinggung. Yang disinggung itu tadi siapa kira-kira ini? Ini kan kalau tak tahu jangan bicara gini. Apakah mungkin netizen tokoh nasional atau netizen Indonesia yang terlalu banyak cakap tapi tidak ngerti bola gitu? Iya, memang kalau disimak dari pernyataan Pak Edi tadi, beliau tuh menyinggung orang-orang yang ada sebenarnya yang tidak terlibat atau tidak terlibat langsung di PSSI gitu Bang. Kalau dari pernyataan dia ya, yang tidak mengurusi langsung sepak bola di Indonesia tapi ikut berkomentar gitu. Dan komentarnya tidak berhubungan dengan olahraga yang seharusnya terlepas dari baik itu urusan politik maupun urusan-urusan yang lain yang tidak ada hubungannya dengan olahraga. Kalau pernyataan Pak Edi tadi lebih ke situ karena dia mengatakan bahwa dia turut prihatin juga melihat kondisi PSSI yang seharusnya urusan olahraga urusan sepak bola itu yang punya wewenang itu PSSI gitu. Jadi orang yang di luar PSSI dan orang yang berhubungan sama negara juga sih. Tadi beliau bilang PSSI itu adalah presiden sepak bola di Indonesia gitu. Jadi negara tidak bisa ikut campur gitu tadi beliau bilang. Jadi yang harusnya boleh ngomong itu ya PSSI gitu. Kalau di luar PSSI
jangan ngomong gitu, yang nggak ngerti Iya. sepak bola jangan ngomong kayak gitu lah, Iya. kurang lebih Iya. yang Apalagi disampaikan Pak Edi tadi. statement dari tokoh tadi Iya. mempengaruhi ya akhirnya ya Betul. sampai membuat FIFA membuat sanksi untuk Indonesia. Kemudian Hani tadi kan Pak Edi juga sempat menyinggung jangan sampai ada sanksi tambahan terhadap Indonesia. Kira-kira apakah memang ada gambaran seperti itu yang disampaikan oleh Pak Edi ini? Apakah memang ada kemungkinan Indonesia masih ada lagi sanksi-sanksi lain yang akan dijatuhkan atau masih ada lagi kesalahan-kesalahan Indonesia ya ini kalau kita lihat kan memang ada serangkaiannya dari tragedi Kanjuruhan, kemudian menolak tim Israel. Itu apakah memang menurut Pak Edi masih ada lagi kemungkinan sanksi yang akan dijatuhkan ke Indonesia? Iya, tadi kami tidak sempat menanyakan sampai sejauh itu ya Kak, tapi kalau berdasarkan pernyataan dia yang sebelumnya juga beliau mengatakan memang dengan adanya keputusan dari FIFA ini menjadi warning atau peringatan sendiri untuk PSSI khususnya dan persepak bolaan di Indonesia, jangan sampai setelah Kanjuruhan terjadi terus juga pembatalan Piala Dunia U20 ini, jangan sampai nanti ada sanksi lain yang diberikan FIFA, termasuk dengan statement-statement yang soal yang berhubungan sama politik tadi Kak, gitu. Atau juga Pak Edi Rahmayadi lebih ke memikirkan nasib atlet-atlet sih sebenarnya, Iya. pemain-pemain sepak bola Iya. di Indonesia yang masih punya masa depan atau harapan untuk bisa mendapatkan prestasi lebih tinggi gitu. Jangan sampai apa yang dibuat orang yang tidak ngerti bola tadi yang dibilang Pak Edi tadi justru berakibat buruk terhadap persepak bolaan di Indonesia gitu, khususnya keputusan-keputusan FIFA yang berakibat buruk terhadap sepak bola Indonesia gitu Kak. Iya, Hani boleh diinformasikan ini Pak Edi ini diwawancari di event apa ya? Sepertinya cukup ramai ya yang bersama beliau ini. Di apa Kak, di peletakan batu pertama pembangunan Stadion Madia Athletic dan Martial Arts Arena di kawasan Sport Center. Oh, di Sport Center Kawasan di Serdang ya. Sport Center. Peletakan batu pertama. Iya. Batu pertama atau batu Sebelumnya kedua? udah pernah juga Bapak ini Karena memberikan perdebatan statement. juga antara batu pertama dan batu kedua ya. Baik. Ini bukan peletakan batu kedua sih sebenarnya Kak. Pertama juga. Kemarin udah tahun 2020 kalau nggak salah peletakan batu pertama Sumut Sport Center. Tapi yang terbangun hanya gapuranya saja. Iya, oh, begitu. Dan hari ini peletakan batu pertama dua bangunan tadi, Martial Arts Arena sama Stadion Madia Athletic. Semoga bukan batu yang terakhir ya, Hani. Ada banyak bangunan lagi sih Kak yang mau dibangun karena di lokasi Sport Center ini. sepertinya masalah lahan areal Sport Center ini masih belum selesai karena kemarin juga ada aksi demonstrasi dari kelompok tani yang ada di sekitar. Itu bagaimana sekarang? Apakah sudah ada jawaban juga dari Bapak Gubernur terkait hal ini? Tadi kami sudah tanyakan Kak, khususnya terkait ganti rugi ya yang dipermasalahkan sama kelompok tani, karena pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengklaim bahwa mereka udah memberi ganti rugi gitu dengan segala penjelasan mereka, tapi kelompok tani mengatakan bahwa mereka sama sekali belum menerima itu, dan bukan sebagian dari mereka, misalnya sebagian udah ada yang menerima, sebagian belum menerima, tapi memang sama sekali nggak ada menerima satupun gitu. Mereka udah coba ke pengadilan, terus juga mengikuti lah administrasi yang disebutkan oleh Pemprov Sumut, tapi tetap tidak ada. Jadi tadi mereka juga mengadakan aksi Kak, cukup histeris juga, dan cukup ada cekcok juga tadi dengan aparat kepolisian. Sehingga mereka tidak diperbolehkan melakukan aksi di kawasan Sumut Sport Center itu, dan jarak aksinya itu sekitar 500 atau 600 meter dari lokasi Sumut Sport Center. Jadi mereka di pinggir jalan menggunakan poster. Mereka berharap bisa ketika mobil Gubernur Edi Rahmayadi lewat mereka bisa menyetop gitu, tapi tetap tidak bisa juga gitu kan. Ya. Baiklah, mungkin ini harusnya diselesaikan ya sebelum event nanti PON kita ya di Sumatera Utara dan Aceh. Baik, Hani, terima kasih untuk laporannya, Hani. Terima kasih. Ya, Kak Eti dan selamat Bang Truli. sore, selamat bertugas kembali ya. Selamat sore. Ya, masih ini ya, sepertinya masih panjang ya. Iya, jadi memang Isu sangat apa ini bukan isu ya, disesalkan ya keputusan peristiwa FIFA pembahalan ini. ini ya. Nah, tapi ada pesan dari Pak Gubernur Sumatera Utara tadi, Edi Rahmayadi, yang sangat belak-belakan ya. Jadi buat Anda yang
tidak paham bola gitu Nggak ya. usah lah, Nah, nggak usah lah Biarlah bicara gitu. Sudah ada yang berbicara tentang Berbicara, itu, biarlah PS yang kewenangan bicara. sepenuhnya ya kan. Mm-mm. Karena terakhir yang muncul adalah konflik kita sendiri, berkonflik Betul. kan, seperti kita ketahui lah, akun media sosial Pak Ganjar itu Iya. diserang habis-habisan sama netizen ya. Betul. Setelah adanya sanksi dari FIFA. Iya, oke. Baik, Truli. Itu saja dulu. Terima kasih buat Oke. Tribuners. Terima kasih untuk atensinya. Semoga yang kita sampaikan hari ini ya, 3 berita tadi ya, dan segala pernak-perniknya bermanfaat untuk Anda semua. Sekarang saatnya saya Eti Wahyuni dan Truli Oktopurba. undur diri. Sampai bertemu kembali pekan depan. Selamat sore. Selamat sore. Bye-bye. Kirim foto yang tadi.